Shalom Bonergas, shalom jemaat Tuhan, shalom Tiberias. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita sembah nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan Yesus. Kita melompat bagi Dia, kita bertepuk tangan bagi Dia. Mari bersama-sama. Bonergas Ministry, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita puji namanya, kita sembah namanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Come on, sing it out, brothers. Worship you, now we worship you. I can't stop worship you, my God. We sing it, sing it. Worship you, now we worship you. I can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Say Lord, Lord, we come into your presence. Bring our lives to you as a living sacrifice. Say Lord, Lord, we give you all our praises. Glorify your name, Jesus, Son of God. For you are holy, for you are holy, for you are mighty. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bonergas, say Lord, Lord, We come into your presence, bring our love to you as a living sacrifice. oh Lord, we give you all our praises. Glorify your name, Jesus, Son of God. For you are holy, for you are mighty. Say, worship you, and now we worship you. I can't stop worship you, my God. Sing it, worship you, now we worship you. I can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. You're the awesome God. Kita memuji nama Tuhan Yesus, Allah yang hebat, Allah yang besar, penuh kasih bagi setiap kita. Beri tepuk tangan. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Sore hari katakan, holy, for you are mighty, for you are worthy. We sing, come on, sing it out, Bonergas. For you are holy, Jesus. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy. We sing. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy. We sing. Yeah. For you are holy.
Puji nama Tuhan. Ada sukacita, men? Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita buat ke sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama ke suaramu. Kita mau serukan nama Yesus. Kita mau bangkit, kita mau maju dalam Tuhan. Serukan nama Yesus. Maju jatuhkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita yang buat, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, salahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama dari awal kita mengatakan, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wonders, katakan nama. Amin. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di
di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, amin. Boleh kembali saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Masih kuat kita memuji Tuhan, amin. Kita naikkan pujian kita. Tuhan, Raja Maha Besar. Haleluya. Mari setiap kita, anak-anak muda di tempat ini, bawa hati yang penuh dengan iman syukur untuk kita bersorak bagi nama Tuhan. 1, 2, 3, go! Sama-sama katakan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta, Dia pencipta Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Tuhan Yesus, Raja Maha Besar. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Siapa yang percaya di sini Tuhannya hebat, Tuhannya besar, Tuhannya ajaib. Boleh lambaikan tangannya, katakan saya percaya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Senang kembali melayani setiap anak-anak muda di tempat ini, juga setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah KKR Kaum Muda Bonorges.
Di sore hari ini, mari datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memelihara setiap kehidupan kita. Sungguh gak perlu takut, sungguh gak perlu khawatir. Kita percaya saat Tuhan di pihak setiap kita. Kemenangan Dia sediakan, mujizat Dia sediakan bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sanggup melakukan perkara yang hebat, perkara yang ajaib bagi setiap kami. Dan mujizat-Mu sungguh tersedia bagi kami Tuhan. Dan kami percaya kami yang ada minyak, yang ada anggur, kami gak dirusakan karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Jika di hati membawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu di hadapan Tuhan, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Don't like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Don't like you. Our God is greater. Our God is stronger. Got you higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. There's no one like you, don't like you, no one like you. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. Got you higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is God is greater, our God is stronger. Got you higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Come on, sing it out, Bordergers. Our God is greater, our God is stronger. Our God is greater, our God is stronger. Got you higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, yeah. Kami percaya Tuhan, kami ada di pihak setiap kami, menjadi pembela bagi setiap kami Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Haleluya. And if our God is for us, then what could ever stop us?
bagi nama Tuhan, hanya bagi Dia. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Sungguh mulialah Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkaulah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkaulah yang telah terlebih dahulu setia bagi kami Tuhan. Ini hidup kami, ini masa muda kami. Kami mau bawa dalam mezbah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Sungguh hanya Engkaulah satu-satunya yang kami sembah. Sungguh hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya kepadamu jiwa kami tenang. Hanya bersamamu kami cakap menanggung segala perkara. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan bagi kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus, I adore you, you alone, you alone. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you, you alone, you alone. Ooh, oh. Jesus, I love you. Come on, sing it out. Jesus, I need you. Jesus, I need you. It's not my strength, It's not my strength, but it's by your grace, it's Jesus. by your grace. Jesus, I love you. Jesus, I need you. Jesus, I need you. And all my life is in you, Jesus. And all my life is in you. Jesus. Oh God, oh God, oh God. Oh God, you reign forever.
heaven and earth. Oh God, oh God, you reign forever. Oh God, oh God, oh God, oh heaven and earth. Bersama-sama jemaat Tuhan, kita mau ambil kesempatan ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita menyembah Yesus, satu-satunya Tuhan kita, yang mampu memegang kehidupan kita, masa depan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kehidupan kita, membebaskan kita. Tuhan, Engkau indah, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama jemaat Tuhan kita nyanyikan bersama-sama. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan
Tuhan, sekali lagi kita nyatakan. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Panggil namanya, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mencari kesukaanmu, inilah hidupku. Di dalam kasih-Mu ku bersyukur Tuhan, bersyukur ku milik-Mu, mencari kesukaanmu. Inilah hidupku Tuhan, di dalam kasih-Mu. Mari nyatakan. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Bersama-sama sekali lagi. Seindah pelangi ku tahu. Amin. Yes, penuh kemuliaan. Bersama-sama. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi
Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah yang Tuhan boleh beri bagi setiap kami, di mana kami boleh datang terus menyembah Engkau, Allah yang setia, Allah yang besar. Dan kami percaya kami yang datang membawa iman pengharapan yang besar akan Tuhan. Kami terima kemenangan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hatimu, kamu katakan, ku menyembah Engkau Allahku, Bapa dan Rajaku. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin. Sama-sama kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin jika Tuhan percaya, kita terima kemenangan melalui kebenaran firman Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Sudah kita semuanya bawa pendeta Marcel saya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, maka kemenangan, mujizat, pemulihan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan setiap kami. Artinya setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, baik hari tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, baik yang mengikuti melalui metaverse, kami percaya mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan pasti terjadi. Yang sakit Tuhan
Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa, Kau Tuhan yang menjamah, mengubahkan hati kami ini Tuhan bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Berikan kami kerendahan hati yang mau untuk diajar. Berikan kami ini hati yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, maka kami percaya akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam saja jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa, hamba-Mu yang Kau percaya akan menyampaikan firman Tuhan sore hari. Tuhan, kami doa, Tuhan yang urapi, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas Tuhan, tapi kami percaya dalam tangan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang terbatas, yang biasa jadi luar biasa, untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, tidak satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pasti pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban untuk setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sayangi umat-Mu, berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yang siap untuk terima berkat Tuhan, dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama saudara sore hari ini, yuk yang di rumah juga, yang di metaverse juga boleh bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara, teman-teman muda, adik-adik muda, semua yang berjiwa muda sudah boleh hadir sore hari ini, sudah boleh menyaksikan sore hari ini. Saya percaya semuanya cinta Tuhan. Saya percaya semuanya semangat untuk mencari Tuhan. Dan kabar baiknya, ketika kita cinta Tuhan, kita semangat untuk mencari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat napa? Lemes banget kayak lagi ibadah lansia loh saya ini saudara. Ini Bonerges, ini anak-anak muda, semangatnya muda, amin. Saya percaya kalau untuk acara dunia, kalau untuk orang dunia aja kita bisa semangat, masa buat Tuhan kita lemes-lemes saudara, amin. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, aku harus semangat. Segala kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk saudara langsung saja. Bawa Alkitab kita, mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Yuk sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita saudara, Mazmur pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca Alkitab kita saudara di Mazmur pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ada 6 ayat di sana saudara, nanti kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara 2 kita gantian. Ayatnya yang ke-6 kita akan baca sama-sama. Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di situ diberi judul apa? Jalan dan jalan. Yes, saya 1, saudara 2 kita gantian. Ayat yang ke-6 kita akan baca sama-sama, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 silakan.
Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, silakan. Ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6 sama-sama, 3, ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju apa? Kebinasaan. Nah, kalau saudara boleh sama-sama kita lihat di layar kita saudara, tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang firman Tuhan atau bicara tentang the word of God. Sama-sama bilang sama saya firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya firman Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan ini memiliki kuasa yang luar biasa. Sekali lagi saudara bicara tentang firman Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya kuasa. Amin. Itu kenapa kalau saudara perhatikan Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu Gembala, ketika mereka berdoa, doa mereka ada kuasa. Nah, dan saya mau bilang saudara, salah satu kunci kenapa doa mereka ada kuasa, karena di dalam doanya yang mereka ucapkan adalah firman Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau saudara perhatikan Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu Gembala, ketika mereka berdoa, doa mereka ada kuasa. Dan salah satu kunci kenapa doa mereka ada kuasa, karena dalam doa mereka, yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan adalah firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan Ibu Gembala, ketika berdoa Ibu Gembala selalu bilang apa? Ketika untuk mendoakan orang sakit, Ibu Gembala isi doanya bilang begini, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu jadi sembuh, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu jadi sembuh. Nah, ini adalah firman Tuhan, dan saya mau bilang saudara, inilah yang menjadi salah satu kunci, akhirnya apa yang didoakan terjadi, inilah yang menjadi salah satu kunci orang yang sakit itu menjadi sembuh. Oleh karena apa? Kuasa yang terkandung dari apa? Firman Tuhan, dari perkataan Tuhan itu yang disampaikan oleh Ibu Gembala saudara dalam doanya. Makanya saya mencatat di sini saudara, bicara tentang firman Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau saudara ingat, kita perjamuan kudus saudara, kita angkat tubuh dan darah Yesus saudara. Kenapa perjamuan kudus itu ada kuasa? Karena salah satunya adalah apa? Dalam doa kita mengangkat perjamuan kudus, yang kita ucapkan adalah apa? Firman Tuhan. Ini adalah benar-benar tubuh. Ini adalah benar-benar darah. Saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus ketika mengangkat roti dan anggur, Tuhan Yesus berkata apa? Ini adalah tubuhku, dan tubuhku adalah benar-benar makanan. Ini adalah darahku, dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu kenapa ketika kita menyatakan firman Tuhan dalam perjamuan kudus, benar-benar tubuh dan darah, ada kuasa yang terjadi, ada kuasa yang tercurah dari apa? Dari kuasa firman Tuhan yang kita ucapkan, saudara. Itu kenapa sekali lagi saya mencatat di sini, saudara, firman Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, apa yang menyebabkan firman Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa? Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1 saudara. Kita lihat Alkitab kita. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dikatakan apa di sana? Yuk, Yohanes 1 ayatnya yang pertama dikatakan apa? Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Allah terpuji nama Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Coba lihat. Yohanes pasalnya yang pertama, kita buka ayatnya yang pertama. Boleh munculkan di layar. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Pada mulanya adalah apa? Firman itu apa? Dan firman itu adalah, sekali lagi saudara, 3, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, sama-sama firman itu, sama-sama bilang sama saya, firman itu adalah Allah. Amin. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara, ketika bicara tentang firman Tuhan, kenapa ada kuasa di dalamnya? Karena firman Tuhan itu adalah bicara tentang Allah itu sendiri. Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Makanya ada kuasa Tuhan di dalamnya yang luar biasa, saudara. Dan kalau saudara perhatikan di ayat yang kita baca di bagian awal, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, ini bicara tentang dampak ketika orang hidup dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, dari apa yang kita baca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 tadi saudara, ini bicara tentang dampak luar biasa ketika seseorang itu hidup dalam Tuhan. Itu kenapa
di judul saya, boleh munculkan lagi judulnya saudara. Saya beri subjudul di bawahnya. Dampak dari apa? Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka ada dampak yang luar biasa yang akan menjadi bagian kita. Doa saya, saudara dan saya, kita terus setia hidup dalam firman Tuhan. Sehingga segala dampak yang luar biasa, dampak yang indah menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, yuk kita akan lihat sama-sama saudara. Apa dampak ketika kita hidup dalam firman Tuhan? Yang pertama, ayatnya yang pertama. Boleh munculkan nih. Mazmur pasalnya yang pertama, kita baca ayatnya yang pertama. Sekali lagi saudara, Mazmur 1 ayatnya yang pertama. Yuk sama-sama kita baca. 3, iya. Berbahagialah yang tidak apa? Berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam apa? Kumpulan pencemooh. Kata kuncinya di bagian awal dikatakan apa? Berbahagialah. Poin yang pertama, boleh munculkan saudara. Poin yang pertama, apa dampak luar biasa ketika kita hidup di dalam firman Tuhan adalah bicara tentang happiness. Sama-sama bilang sama saya happiness. Sama-sama bilang sama saya kebahagiaan. Sama-sama bilang sama saya sukacita. Amin. Jadi dampak pertama yang kita rasakan, yang kita terima ketika kita hidup dalam firman Tuhan adalah bicara tentang apa? Bicara tentang adanya kebahagiaan, adanya sukacita. Dan saya mau bilang di sini saudara, bukan kebahagiaan yang biasa, bukan sukacita biasa, tetapi sukacita sejati. Sama-sama bilang sama saya sejati. Amin. Bicara tentang cinta aja kita maunya yang sejati, bukan yang biasa-biasa. Amin. Apalagi bicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita terima ketika kita hidup di dalam Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati, saudara. Dunia mungkin bisa seperti menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan di luar sana, saudara. Tapi percayalah, kebahagiaan yang dunia tawarkan sifatnya semu. Amin. Saya mau bilang, saudara, kebahagiaan yang dunia tawarkan sifatnya semu. Contohnya apa? Harta, kekayaan, jabatan, ketenaran, semuanya sifatnya semu, saudara. Mungkin saudara bilang begini, oh Pak Pendeta, kalau saya punya kekayaan yang berlimpah, Pak Pendeta, saya akan bahagia dalam hidup saya. Itulah kebahagiaan sejati dalam hidup saya. Tapi saya mau bilang saudara, mohon maaf, tanpa hidup di dalam firman, semuanya bisa sia-sia. Saya mau bilang saudara, sekalipun kau punya harta berlimpah, mobil mewah, harta banyak, namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, orang memanggilku, toko papan atas. Kapan selesainya ini lagu? Saya mau bilang saudara, sekalipun kau punya segalanya, tapi kalau kau nggak hidup dalam firman, endingnya kebahagiaan itu hanya bersifat sementara. Yes, oh Pak Pendeta ngomong begitu, Pak Pendeta, karena Pak Pendeta kan belum pernah merasakan jadi miliarder. Oke, fine. Mungkin saya belum pernah memiliki Ferrari. Mungkin saya belum pernah punya jet pribadi. Tapi saya mau bilang saudara, udah begitu banyak orang yang saya layani saudara. Hartanya melimpah. Mobilku banyak, udah tadi. Tapi kalau nggak hidup dalam firman Tuhan, endingnya apa? Sia-sia saudara. Akhirnya apa? Kebahagiaannya semu. Karena kenapa? Enggak ada Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Saya pernah bahas, ada bagian dalam hidup kita, dalam hati kita yang memang cuma bisa diisi sama Tuhan itu sendiri. Makanya kau mau cari kebahagiaan dengan berbagai macam cara bagaimanapun, tapi kalau enggak ada Tuhan di dalamnya, endingnya tetap ada yang kosong, saudara. Oh Pak Pendeta, kalau saya sudah naik Mercy Pak Pendeta, saya pasti bahagia dalam hidup saya. Ada orang punya Mercy pengen bunuh diri? Ada loh, betul. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan di dalamnya. Ada orang udah suksesnya luar biasa, tapi karena apa? Nggak ada Tuhan di dalamnya, akhirnya apa? Ada kekosongan, saudara. Makanya saya selalu bilang, saudara, pastikan hidup dalam firman. Kenapa? Karena ketika kita hidup dalam firman, ada kebahagiaan yang sejati di sana, saudara. Sekalipun mungkin kau ada dalam kesederhanaan, tetapi karena ada firman di sana, saya mau bilang, saudara, ada sukacita luar biasa di dalamnya. Amin. Contohnya ada begitu banyak orang di luar sana saudara. Mereka berpikir, oh aku akan bersuka cita bahagia ketika aku mencapai segalanya. Akhirnya apa? Dia hidup di luar firman. Jadi mohon maaf, penipu, jadi pencuri, jadi afiliator. Mumpung lagi ngetren sekarang. Akhirnya apa? Karena mohon maaf,
yang dia lakukan adalah di luar dari kebenaran firman, sekalipun dia kenal Tuhan, akhirnya apa? Endingnya apa? Sia-sia. Awalnya mungkin, oh, aku punya Ferrari, senggol dong. Ada kan itu? Saya suka nonton itu di TikTok tiba-tiba. Ini iPhone model terbaru. Kalau mati saya, Tuhan, kenapa gak kasih saya saja? iPhone mahal-mahal. Senggol dong. Wow. Mobil Ferrari 7 miliar. Murah banget. Tapi karena nggak dalam firman, hidupnya seenaknya aja di luar firman Tuhan, akhirnya apa endingnya? Bahkan ada saya lihat sekarang pura-pura jadi tukang bangunan katanya. Saya mau bilang saudara, seandainya saja sejak semula mereka hidup di dalam firman, saya mau bilang saudara, di situ ada sukacita yang luar biasa. Amin. Makanya saya mau bilang saudara, ayo anak-anak muda, yang paling penting harus kita lakukan apa? Kalau kau ingin bahagia, kebahagiaan yang paling utama adalah ketika kau hidup dalam firman. Amin. Terserah orang mau bilang apa, lu gak gaul lu, lu ketinggalan zaman, bodoh amat. Tetap hidup dalam firman. Kenapa? Karena ada kebahagiaan yang sejati di sana. Memang kadang-kadang orang dunia ngukur kebahagiaan itu dengan itu tadi. Oh, ketika kita sukses, kita kaya raya, ketika kita terkenal, akhirnya banyak anak muda Kristen sengaja joget-joget, mohon maaf, kayak orang susah, pakai baju kekurangan bahan. Oke, memang terkenal. Apalagi itu banyak laki-laki mata keranjang di luar sana. Modal joget-joget dikit, langsung follow. Lihat cewek terbuka dikit, follow. Lihat cewek cantik sedikit, DM. Akhirnya apa? Terkenal. Tapi saya mau bilang, apakah itu menjamin kebahagiaan? Enggak. Ada anak-anak muda juga menaruh kebahagiaannya apa? Dengan cara apa? Ngelihat yang likes postingan dia. Kalau orang posting dia banyak likes-nya, seneng banget. Oh, sukacita, happiness. Tapi ketika misalnya dia posting terus nggak ada yang like, Instagram kok rusak ya? Ini algoritma TikTok pasti rusak ini. Akhirnya apa? Nggak ada kebahagiaan di sana. Pada kenyataannya gitu kan, kalau kita posting apa-apa di feed kita, yang like dikit. Tapi kalau kita posting apa-apa di story kita, yang liatin kita banyak. Saya mau bilang ini membuktikan apa? Yang suka sama kita itu nggak banyak. Tapi yang suka kepoin kita itu banyaknya luar biasa. Makanya saya mau bilang, saudara, jangan taruh kebahagiaanmu di situ. Pastikan kau hidup dalam firman, maka kebahagiaan sejati jadi bagian hidup yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu, hidup dalam firman. Di situ ada kebahagiaan sejati. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa dampak ketika kita mau hidup dalam firman? Ayat 3a boleh munculkan di layar saudara. Ayatnya yang ketiga A boleh munculkan di layar saudara. Sama-sama kita lihat Alkitab kita. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Iya apa? Yang pada musimnya dan yang tidak apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang apa? Tidak layu daunnya. Poin yang kedua, saudara, saya mencatat di sini, saudara, apa dampak ketika kita hidup dalam firman? Poin yang kedua, bicara tentang blessing atau bicara tentang berkat. Sama-sama bilang sama saya blessing. Sama-sama bilang sama saya berkat. Amin. Kalau saudara perhatikan, yang digambarkan adalah ketika saudara dan saya hidup dalam firman, maka kehidupan kita ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Artinya apa? Kita tidak akan pernah kekurangan, saudara. Pohon yang tanam di tepi aliran air, akarnya yang merambat ke tepi aliran air, artinya apa? Tidak pernah kekurangan. Suplai air yang paling dibutuhkan untuk pohon itu, saudara, terus terpenuhi. Bahkan bukan cuma bicara tentang cukup saja, sama-sama bilang sama saya berkelimpahan.
Amin. Artinya apa? Kalau saudara dan saya hidup di dalam firman, saya mau bilang saudara, maka berkat Tuhan pasti melimpah dalam hidupmu. Amin. Kalau saudara dan saya hidup dalam firman itu saudara, artinya apa? Kau memposisikan dirimu di dalam Tuhan. Dan kalau kau sudah posisikan hidupmu dalam Tuhan, tidak ada alasan Tuhan untuk tahan berkat dalam hidupmu. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali Tuhan ingin mempersiapkan berkat yang jauh lebih besar dalam hidupmu. Amin. Artinya apa? Pasti diberkati. Makanya saya mau bilang saudara, ayo udahlah, nggak usah aneh-aneh. Kalau pengen hidup dalam berkat, hidup diberkati Tuhan, hidup dalam firman. Sekalipun teman-temanmu mulai mencari berkat dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pesan saya, jangan ikutin. Kenapa? Karena endingnya adalah kehancuran. Tetap hidup dalam firman. Oh Pak Pendeta, tapi masalahnya kalau aku hidup dalam firman artinya aku harus hidup dalam kejujuran Pak Pendeta. Kalau mau jujur Pak Pendeta, hidup dalam kejujuran dalam bisnis saya seperti ini Pak Pendeta. Bagaimana bisa sukses? Bagaimana bisa diberkati Pak Pendeta? Bagaimana bisa cuan yang banyak? It's okay. Sekalipun kecil bisnismu, sekalipun kecil untungmu, tapi kalau kau hidup dalam firman, dalam kebenaran, Tuhan sanggup buka tingkap langit, kasih berkat besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, bilang sama kanan kirimu, hidup dalam firman. Di situ ada berkat. Amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Tapi ingat baik. Karena gini saudara, kalau saudara perhatikan pohon akan memanage air yang dia serap dengan cara yang baik untuk menghasilkan nutrisi untuk tubuhnya. Sekali lagi, pohon ketika dia menyerap air, dia akan manage airnya dengan baik, alirkan ke bagian-bagian yang dibutuhkan saudara, sehingga apa? Menghasilkan makanan nutrisi untuk tubuhnya saudara, maksimal dalam pertumbuhannya. Artinya begini, Tuhan memberkati kita tidak pernah setengah-setengah. Amin. Berkat Tuhan dalam hidup kita nggak pernah kurang. Amin. Tapi saya mau bilang saudara, terkadang menjadi terasa kurang karena kitanya tidak manage dengan baik. Saya mau bilang saudara, berkat Tuhan tuh nggak pernah kurang. Janji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan Allahku akan apa? Memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan haleluya, puji Tuhan. Makanya baca Alkitab. Jangan diam aja yuk. Allahku akan memenuhi segala. Ini PR ya. Minggu depan ayat hafalan ya. Segala keperluan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya mau bilang saudara, berkat Tuhan gak pernah kurang, selalu berkecukupan. Tapi kadang-kadang jadi kurang karena kitanya gak manage dengan baik. Pohon dia manage berkatnya, airnya dengan baik. Tuhan itu memberkati kita. Kalau kau ingin benar-benar merasakan berkat berkelimpahan itu, manage dengan baik. Jangan foya-foya. Jangan dengar itu prinsip orang dunia, misi foya. Misi foya-foya, don't play bosku. Hey, ada banyak anak muda, mohon maaf ya. Saya baca survei hari-hari ini saudara. Anak-anak muda, terutama millennials kesini saudara, generasi yang sangat konsumtif. Mohon maaf ya, anak-anak muda millennials kesini, itu makin hari makin konsumtif. Gaji 5 juta, pengeluaran 10 juta. Itu bukan hidup oleh iman. Ada yang bilang, oh tenang Pak Pendeta, iman. Itu bukan hidup, itu ada loh, udah tahu gaji 5 juta, bukannya hidup sesuai gaya 5 juta, malah foya-foya. Oh tenang, burung di udara aja Tuhan pelihara. Jamet, nggak gitu juga. Akhirnya apa saudara? Boros, oh Tuhan. Saya suka gemes gitu saudara. Kadang-kadang itu ada anak Tuhan, akhirnya apa? Ketika cicilan sudah harus dibayar. Akhirnya apa? Tuhan, kenapa cobaan ini? Malaikat datang, salah lu. Gaji 5 juta, cicil iPhone 4.900.000 sebulan. Oh tenang Pak Pendeta, karena aku berhikmat. Maksudnya bagaimana? Iya,
Biar hemat, pagi aku minum Oki Jelly Drink. Pas siang, aku sengaja minum obat mah. Pas malam, Anfal Pak Pendeta. Penunda lapar. Saya mau bilang saudara, ayolah. Apalagi pengen flexing yang terkenal hari-hari ini kan. Pengen gaya, waduh mau gaya. Buat orang lihat supaya, orang kaya. Ini sultan. Crazy Rich Kelapa Gading. Stop. Bijaksanalah memanage keuangan, amin. Bijaksanalah memanage berkat, amin. Saya mau bilang saudara, berkat Tuhan gak pernah kurang. Tapi kalau kau gak manage berkatmu dengan baik, pada endingnya bukan jadi crazy rich. Sisa crazy-nya doang, gak ada rich-nya. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam firman, pasti diberkati. Tapi harus aku manage dengan baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir. Oh, yang berikutnya masih ada lagi. Ayat 3B. Kita cepat saudara. Saya udah lama nggak santai-santai Bonerges begini jadi lupa waktu. Yuk. Seperti pohon ditanam pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Kemudian apa? Apa saja yang diperbuatnya apa? Sekali lagi, apa saja yang diperbuatnya? Sama-sama bilang sama saya, berhasil. Poin yang ketiga, saya beri judul di sini saudara, adalah dampak ketika kita menerima hidup dalam firman Tuhan. Yang kita terima adalah kesuksesan, sukses, keberhasilan atau kesuksesan. Sama-sama bilang sama saya keberhasilan. Sama-sama bilang sama saya kesuksesan. Amin. Ada satu quotes di sini, boleh munculkan di layar saudara. Ada satu quotes di sini bilang apa? Keeping consistent in God's words will lift you up and encourage you. Jadi ketika kita konsisten hidup dalam firman Tuhan, maka itu akan membuat kita terus naik dan akan membuat kita apa? Menjadi orang-orang yang berani, saudara. Makanya saya mau bilang, saudara, kalau kau ingin anak-anak menjadi anak muda yang sukses hari-hari ini, saudara, sama-sama bilang sama saya, hidup dalam firman. Amin. Saya percaya setiap kita pasti ingin sukses. Apalagi hari-hari ini kan lagi muncul, digembar-gemborkan sukses di usia muda. Sukses before 30. Waduh. Banyak orang pengen sukses. Tapi saya mau bilang, kunci sukses yang pertama, pesan saya, hidup di dalam firman Tuhan. Karena gini, orang yang hidup dalam firman Tuhan, dasar hidupnya adalah firman Tuhan, maka setiap langkahnya adalah pasti seturut dengan firman Tuhan, saudara. Orang kalau dasar hidupnya adalah firman Tuhan, setiap langkahnya itu dasarnya firman Tuhan. Artinya apa? Dalam hidupnya dia pasti jujur, dalam hidupnya dia pasti punya integritas, dalam hidupnya dia pasti punya sikap yang baik. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Integritasmu akan mengangkatmu dalam pekerjaanmu. Atasan kalau lihat anak buahnya punya integritas, rajin, jujur, tulus, itu layak untuk diangkat tinggi. Betul. Makanya saya mau bilang, saudara, hidup dalam firman. Salah satu kunci kenapa Yusuf sekalipun dari budak jadi orang nomor 2 di Mesir. Karena dia hidupnya dalam firman. Hidupnya nggak aneh-aneh, dalam firman. Dan ketika Yusuf tetap hidup dalam firman, itu menjadi kuncinya dia diangkat tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir sebelum saya tutup, saudara. Yang terakhir. Oh iya, ada quotes-nya, boleh munculkan, ada quotes-nya tadi, saudara. Firman Tuhan adalah kunci untuk membuka pintu yang tertutup dalam hidup. Jadi kalau dalam hidup kau ingin mencapai sukses, kadang-kadang kan iblis berusaha untuk nutup pintu depan saudara. Tapi ketika kau hidup dalam firman, firman Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup itu. Sehingga apa? Mencapai kesuksesan dalam hidup. Amin. Yang terakhir, ayat 4 dikatakan apa? Ayat yang keempat, masih di Mazmur 1 tadi. Ayatnya yang keempat. Bukan demikian apa? Mereka apa? Yang ditiup angin. Jadi kalau orang yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam firman, mereka tuh bagaikan sekam. Sekam itu gambaran sesuatu yang lemah. Sesuatu yang gampang hilang ditiup angin. Artinya apa? Saudara dan saya, kita kebalikannya. Hidup dalam firman, poin yang terakhir boleh munculkan. Bicara tentang apa? Dampaknya,
Sama-sama bilang sama saya strength. Sama-sama bilang sama saya kekuatan. Orang yang hidup dalam firman, ada kekuatan yang kita miliki dalam hidup kita. Makanya saya mau bilang saudara, ketika kita hidup dalam firman, udah kekuatan. Hari-hari ini kan, kalau bicara tentang badai kehidupan kadang-kadang, mengerikan saudara. Badai kehidupan tuh kadang-kadang hari-hari ini, ekonomi, virus, peperangan, segala macam. Makanya cuman yang sedang bergumul dengan urusan percintaan, itu masalah kecil. Kecil apa Pak Pendeta? Aku diselingkuhin sama temanku sendiri. Pacarku diambil. Sekalipun begitu, kuat. Kalau kita hidup dalam firman, ada kekuatan. Kalau orang di luar Tuhan, diselingkuhin, nangis-nangis. 2 hari kemudian, nggak makan-makan, jadi kurus. Badan tinggal tulang, nangis terus. Tapi kalau anak Tuhan, orang yang hidup dalam firman, diselingkuhin tetap kuat. Lu kok tetap kuat? Iya dong. Karena firman Tuhan berkata, ada rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup. Artinya apa? Pasti ada yang jauh lebih cakep, lebih baik dari laki-laki itu. Jadi aku kuat. Tapi dia jalan lo di mall pegang-pegangan tangan. Bodoh amat. Aku cuek aja. Lagian kata mama, buang sampah pada tempatnya. Luar biasa. Dari segitu banyak firman yang saya sampaikan. Yang tadi bukan firman, tetapi kenapa tepuk tangan? Berdosa. Sekalipun keadaan sulit. Tidak ada minyak goreng di rumah. Anak Tuhan tetap kuat. Karena Ibu Mega bilang, bisa rebus-rebus, lebih sehat. Tetap kuat. Sekalipun nahadong hepeng, tetap kuat. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan pasti berkati kita. Sekalipun mungkin jalan kaki, ke kampus jalan kaki, kampusnya di Kelapa Gading, tinggalnya di Cawang, tetap kuat. Segala perkara dapat kutamu dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Tiba-tiba, duar! Suara apa itu? Lihat ban motor kiri kanan, gak ada yang meledak. Ternyata betisnya yang meledak. Haleluya. Saya mau bilang saudara, orang dunia sama anak Tuhan sama-sama bisa dapat masalah. Orang dunia sama anak Tuhan sama-sama bisa dapat tantangan. Orang dunia sama anak Tuhan sama-sama bisa dapat beban kehidupan. Tapi yang membedakan adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan, yang hidup dalam firman, selalu ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam firman. Di situ ada kekuatan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Buka hatimu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari sama-sama angkat tangan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu. Ini kerinduan kami Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin. Nyatakan. Mari lebih sungguh lagi, angkat tanganmu. Ku berikan hatiku dan jiwa kami Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Yes.
waktu. Setiap waktu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita mau bangkit berdiri, kami berikan hati kami Tuhan. Say. Semua. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Setiap kita yang hadir, setiap kita yang menyaksikan melalui live streaming, melalui metaverse, mari doa di hadapan Tuhan. Mari saat ini bawa hatimu di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu untuk hidup di dalam firman Tuhan. Karena hanya hidup dalam firman sajalah ada kebahagiaan yang sejati. Hanya oleh hidup dalam firman sajalah ada berkat yang tak berkesudahan yang dari Tuhan. Hanya hidup dalam firman sajalah ada keberhasilan, kesuksesan yang pasti Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Dan hanya oleh hidup dalam firman sajalah kau akan tetap kuat dalam segala keadaan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Mari anak-anak muda, bawa hatimu, kehidupanmu dalam Tuhan. Terserah orang dunia bilang ketinggalan zaman, terserah orang dunia meremehkan, tetap hidup dalam firman. Karena pada endingnya, keselamatan akan dinyatakan bagi mereka yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sambil angkat tanganmu, buka hatimu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semua di dalam hidup setiap waktu. Amin. Nyatakan oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Oh, dalam hidup di setiap waktu. Yes. Sebab seindah pelangi kami tahu janjimu. Ketika kami hidup dalam firman, katakan, dah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, oh penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, bagai bintang nerangi jalanku. Mari sama-sama panggil namanya, oh Yesusku. Sama-sama siapkan hati kita untuk terima yang terbaik masuk dalam kami perjamuan kudus
menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan di tempat ini, juga jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah Metaverse dan live streaming, mari siapkan roti dan anggur. Kita akan menyatu dengan sakramen perjamuan kudus. Terima yang terbaik, karya keselamatan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman sama-sama di hadapan Tuhan, kita bagi berdiri. Kita akan nyanyian di hadapan Tuhan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi setiapmu. Dengan imanmu di hadapan Tuhan, nyatakan. Saudara, teman-teman yang belum terima perjamuan kudus, boleh angkat tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami dan dapat langsung dilayani. Sekali lagi, yang belum terima roti dan anggur, boleh angkat tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami dan dapat langsung dilayani. Allah terpuji nama Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, saudara, salah satu kunci kenapa di dalam perjamuan kudus ada kuasa, karena ketika kita mengangkat tubuh dan darah Yesus, yang kita ucapkan adalah firman Tuhan. Yang kita ucapkan adalah apa yang Tuhan katakan. Itu kenapa kuasa dari firman itu menghasilkan kuasa. Sehingga apa, saudara dan saya terima mujizat, terima berkat, terima kesembuhan. Makanya pastikan sekali lagi saudara, teman-teman semuanya, ucapkan setiap perkataan firman Tuhan dalam doamu itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya. Maka disitulah kau akan lihat berkat, pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan jadi bagian hidupmu. Sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui Bapak Gembala sidang kami, Kau perintahkan Tuhan, Kau perintahkan langsung Tuhan, untuk menyampaikan bahwa inilah benar-benar tubuh dan darah, dan ada kuasa di dalamnya. Artinya Tuhan, setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti, yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku, sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami doa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami sembuh, kami sehat, kami pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Kami ucap berkat setiap keluarga-keluarga yang hadir, yang menyaksikan, semuanya juga Tuhan berkati. Ucap berkat Ibu Kristina bersama keluarga, Tuhan juga berkati. Ucap berkat Ibu Baby bersama keluarga besar, juga Tuhan berkati. Pak Hensley, Bu Olin keluarga besar, juga Tuhan berkati. Michelle bersama dengan keluarga besar, juga Tuhan berkati. Naomi bersama dengan keluarga, Sylvia bersama dengan keluarga besar. Semua yang hadir, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana bangsa Israel dengan roti mana 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan dalam nama. Sama-sama kita minum. Inilah darah Yesus dalam nama Yesus. Sama-sama kita kembali mengucap syukur buat sakramen perjamuan kudus, buat tubuh dan darah Tuhan yang telah kita terima. Sejenak kembali naikkan doa, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Imani percaya kuasanya besar dan ada dalam setiap kehidupan kita. Maka sejenak ambil waktu, naikkan doa, naikkan pergumulanmu, kerinduan hatimu di hadapan Tuhan. Yesus lebih besar dalam setiap kehidupan kita. Dia sanggup tolong setiap kita, memberi mujizatnya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Oh, selama-lamanya. Mari
Percaya karena sembah syukur-Mu di hadapan Tuhan, percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa, minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Bapa, menyerahkan Tuhan setiap doa jemaat-Mu, setiap doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan, saudara yang mau minyak urapan boleh angkat minyak, saya akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Dileskan kepada yang sakit sembuh. Dileskan kepada yang terikat dilepaskan. Dileskan kepada pintu rumah kami keluar masuk kami pasti diberkati. Dileskan kepada toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami, semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan. Selamanya urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Boleh urapi kepalamu, tanda pengurapan Tuhan ada atas hidupmu. Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan. Kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti akan datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Bahkan ucap berkat anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara punya masa depan yang luar biasa. Bahkan kami menyerahkan Tuhan tempat ini juga Tuhan berkati. Semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat buat setiap rekan-rekan yang melayani tempat ini juga Tuhan, semuanya juga Tuhan berkati. Ucap berkat penanggung jawab koordinator tempat ini Tuhan berkati. Ucap berkat yaitu Tuhan buat Bonergas Worship Team Tuhan berkati. Glenn, Legrand bersama rekan-rekan semua Tuhan berkati. Tim event juga semuanya juga Tuhan berkati. JP bersama rekan-rekan semua diberkati. Ucap berkat yaitu Tuhan buat para tim media, buat para tim sound, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan rekan-rekan pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan, bahkan usher, security, apapun bagian kami, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar. Janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan kami doa gereja kami juga Tuhan berkati, terlebih khusus untuk yang sangat kami kasih, kami sayangi, yaitu gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Doa kami Tuhan, sayangi gembala sidang kami Tuhan, berikan panjang umur kepada Bapak Ibu gembala sidang kami. Kami percaya Tegap Sentosa terus dipakai Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan di dunia ini dalam nama Yesus. Bahkan kami juga ucap berkat buat wadah kaum muda Bonergas yang sudah Tuhan percayakan di gereja ini. Kami mau berdoa biar kiranya Tuhan, yaitu Tuhan setiap, yaitu generasi muda boleh terjangkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa biar kiranya Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa muda dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau berdoa yaitu Tuhan buat yang kami kasihi, para mentors kami Tuhan juga diberkati. Ucap berkat untuk Kak Aristo diberkati Tuhan. Ucap berkat untuk Kak Argo juga Tuhan berkati. Kami percaya para mentors penuh hikmat, penuh kemuliaan Tuhan untuk membimbing setiap kami dalam yaitu Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami juga doa yaitu Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, yaitu Tuhan Indonesia semakin hari semakin pulih. Kami akan yaitu Tuhan kembali membuka cabang ibadah Bonergas yaitu Tuhan di Jabodetabek dan juga di daerah. Kami percaya Tuhan akan lancarkan semuanya, dan kami percaya Tuhan akan semakin banyak generasi muda merasakan hadirat Tuhan dimanapun mereka berada melalui ibadah Bonergas Tuhan. Bahkan kami mau ucap berkat buat bangsa ini Tuhan berkati. Kami percaya pemulihan Tuhan pasti terjadi bagi bangsa ini, dan kami percaya Indonesia pasti bangkit dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa sebentar kami pulang, Tuhan jaga, Tuhan sertai setiap kami. Apapun yang kami gunakan Tuhan pagar dengan malaikat sorga. Roh maut, roh kecelakaan serempet kami halau kuasanya dalam nama Yesus. Kami tiba dengan selamat di tempat tujuan kami. Bahkan kami mau berdoa besok hari, kami mau beribadah, kami mau melayani Tuhan. Kami doa besok semuanya berjalan dengan lancar, cuaca cerah. Kami doa Tuhan ada suka
sukacita, ada kekuatan. Bahkan kami mau berdoa dimanapun anak-anak Tuhan beribadah, ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan akhirnya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan sore hari ini, sambil angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta, akan tetangga dalam kerajaan sorga yang sudah diberkati dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, oh kasih memeluk aku di sana. Kasih berlubang paku, kasih berlubang paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom, terpuji nama Tuhan.